Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan lanjutkan pembuatan tutorial video aplikasi web berbasis C# atau Crash, berbasis bahasa pemrograman C# atau Crash. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat halaman terbaru. Jadi untuk membuat halaman baru ini kan masih pemula sebenarnya yang beranda. Jadi saya akan tambahkan halaman baru di sini. Di sini di project ya, project 1 klik kanan, baru kita klik add new item. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya. Kalau yang pada saat pembuatan kita dari awal kan terlalu banyak di sini kelihatannya ke bawah ya. Nah, kalau ini karena kita sudah ada di dalam project aplikasi web, kita akan menambah halaman, maka tampilannya tidak terlalu banyak seperti waktu pertama. Nah, untuk melanjutkannya kita klik ini web, posisi mouse kita di web, baru klik pilih ini web form. Nah, biarkan saja default seperti ini di atas ya. Nah, coba lihat, perhatikan di bawah ini name-nya dan solution tidak ada. Kenapa? Karena ini kita sudah melanjutkan atau menambahkan halaman terbaru, bukan kita memulai dari nol. Nah, ini saya akan ganti ini. Saya akan ganti ini dan menyesuaikan dengan nama yang ada di dalam sini. Saya cancel dulu ya, saya perlihatkan. Saya akan menyesuaikan dengan nama yang di bawah ini. Namanya yaitu profil mahasiswa. Saya ulangi sekali lagi, klik kanan, baru add, baru new item. Baru yang ini posisi mouse di sini visual C#, baru kita ganti di sini menjadi profil mahasiswa. Ya jangan, ya selalu saya sampaikan pada saat pembuatan file jangan sekali-kali menggunakan spasi. Bisa disambung atau bisa menggunakan underscore seperti ini. Jadi untuk kali ini saya akan sambung saja ya. Profil mahasiswa. Baru .aspx, ini artinya aspx adalah active server page. Baru klik OK. Add. Nah, ini sudah tercipta halaman baru. Jadi sudah ada halaman kita dua ya. Jadi ini yang beranda, baru profil mahasiswa saya geser ke sini. Nah, ini di dalam profil mahasiswa saya akan samakan dengan halaman yang ada di sini. Jadi ini profil mahasiswa kan isinya kosong, jadi saya tidak usah klik lagi mulai dari nol. Jadi saya hanya tinggal copy saja yang ini. Mulai dari sini ya, ini di dalam div. Ini copy yang ini, kita copy mulai dari sini di atas sampai dengan di sini. Ini sampai dengan di scriptnya, JavaScriptnya ya. Baru klik kanan, baru kita klik copy, baru tambah di sini profil mahasiswa di dalam ini ya, di dalam form atau di dalam div. Nah, kita di sini baru klik kanan, baru paste. Nah, sudah ada ini tambahannya ya. Nah, selanjutnya ini kan di atas belum ada bootstrapnya. Nah, belum ada bootstrapnya ya. Saya tambah juga di sini dulu ya. Sebelum saya tambahkan bootstrap, saya ubah di sini namanya profil mahasiswa. Saya juga ingin mengubah ini di sampingnya beranda. Saya mau mengganti menjadi beranda di atas. Jangan project web. Nama ini karena ini project website adalah nama folder besarnya. Saya ingin ubah menjadi beranda supaya nanti akan kelihatan setiap file kita klik maka akan berubah-berubah. Begitupun yang ini project mahasiswa. Sebelum dilanjut kita harus tambahkan juga ini bootstrapnya di atas title atau di dalam head. Jadi di dalam ini saya klik. Sebelum saya lanjut, ini saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau ingin menambah CSS bisa drag dari sini. Ya, saya drag dari sini. Saya perlihat dulu ya. Bisa juga sebenarnya kita copy dari sini ya. Bisa juga kita copy ini yang bootstrapnya. Tapi kali ini saya ingin drag lagi dari samping. Bootstrap CSS ini. Ntar di sini baru bootstrap min CSS.
enter lagi, maaf, sini baru enter lagi, baru Bootstrap min CSS. Saya lihat ya apa yang di sini, Bootstrap term min CSS. Nah, ini sudah tampil seperti ini. Sekarang saya akan save dan melihat hasilnya yang sementara. Saya klik ini ya, start. Nah, coba lihat tampilannya. Namun ini kan belum ada isinya di dalam. Coba lihat halaman URL localhostnya di atas. Kalau saya klik ini beranda, nah ini kan belum berubah ya, belum berubah. Kenapa? Karena kita belum ganti linknya. Namun tapi ini sudah sebenarnya ini profil mahasiswa sudah berada di posisi ini. Namun ini belum berubah karena kita belum edit yang ini. Saya stop dulu ya ini. Jadi kalau mau mengedit tetap harus di stop dulu. Karena saya belum arahkan ke sini ini. Ini saya belum ubah. Saya lanjut. Ini kan tadi sampai di sini profil mahasiswa dan kita sudah lihat tampilannya seperti ini ya, tampilannya. Sekarang saya akan tambahkan form input di bawahnya. Jadi kita scroll ke bawah dan di luar, nah ini pas di sini kita enter, baru buka tanda lebih kecil, baru heading 1 yang ini, heading 1 ya, boleh kita ketik atau boleh langsung klik 2 kali itu pada mouse. Nah, baru saya tulis di sini namanya, contohnya form input mahasiswa. Nah, baru di sebelah sini, di belakang ini kita enter. Nah, di dalam ini saya ingin kelihatannya agak rapi ya. Saya enter 2 kali. Di sini kan kalau misalnya kita mau tampilannya agak rapi, kita buatkan tabel. Nah, di sini kan tidak tampil tabel desain tabel ya. Nah, kenapa? Karena dia posisinya di source code. Jadi untuk melihat ini muncul nanti di sini tampilan desain tabel, kita pindahkan posisinya di sini di desain. Nah, maka tampil itu seperti di atas, yaitu tabel. Nah, di sini saya akan buat tabel. Saya buat tabel, insert tabel. Kita buat tabel, barisnya sebanyak 6. Baru kolomnya sebanyak 2. Baru kita oke. Nah, ini sudah terbentuk tabelnya ya, sudah terbentuk tabelnya. Nah, untuk melihat desain tabel ini, kita pindah coba di source. Nah, ini sudah terbentuk tabelnya seperti ini. Nah, beginilah kode-kode tabel ya. Kode-kode tabel, tr, td. Jadi ini maksudnya tr adalah barisnya, td itu adalah kolomnya. Nah, di dalam ini saya akan buat suatu label nanti. Di sini ya. Di dalam ini saya kasih dulu labelnya, namanya saya kasih di sini namanya yaitu nama lengkap mahasiswa. Nah, untuk membuat nama lengkap mahasiswa, kita drag yang ada di sini. Yang kita pilih yaitu ini adalah label. Klik ini baru drag masuk ke sini. Nah, coba saya lihat dulu ya. Ini label. Ini label adalah berhubungan dengan judul bagian depan. Nah, di dalam label itu tulisan nama ya, pasti ada juga inputan. Di situ nanti kita menginput. Nama inputnya yaitu namanya, tombolnya adalah text box. Di situ nanti kita menginput nama. Ya, kita scroll ke bawah, baru cari tulisan text box yang ini. Baru klik drag, baru tarik ke sini. Nah, saya perlihatkan dulu contohnya ya. Desain. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, otomatis ya. Nah, sekarang ini saya kembali ke source. Nah, ini tidak usah dihapus, ini abaikan. Jadi ini maksudnya Maksudnya ini dan NBSP biasanya itu berhubungan dengan spasi ya. Boleh dihapus, boleh juga tidak. Nah, sekarang ini label saya akan ubah menjadi nama mahasiswa.
nama, nama lengkap mahasiswa. So, saya coba pindah ke sini ya, desain. Apakah berubah? Ini sudah berubah ya. Namanya sudah berubah. Ini ada di sini garisnya, boleh kita tarik-tarik ke dalam. Di sini. Kita tambah lagi nama lengkap mahasiswa, kita tambah lagi NIM. Klik ini, baru tambahkan di sini. Sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan bahwa saya ingin dulu menrek sekaligus ya. Nanti kita ubah, baru tambahkan juga ini text box sini. Tambahkan lagi label di sini. Baru text box di sini. Saya ubah dulu ya, saya ubah namanya. Bukan label yang 2 ya, ini ya, bukan yang ini. Yang ini yang ada tulisan teks depannya, text label. Karena ini berhubungan dengan judul label. Label baru NIM. Baru saya ganti juga ini menjadi jenis kelamin. Baru masih ada satu lagi, saya mau tambahkan satu lagi di bawah. Saya tambah label ini lagi. Maaf, undur dulu. Ini label, baru tambahkan text box di sini. Ini namanya adalah saya kurang ini jenis kelamin. Saya tambahkan di sini angkatan. Maaf, ini ada kesalahan ya. Jadi saya sampaikan kalau misalnya ini nonton video saya ini jangan di skip supaya lihat juga salahnya di mana dan benarnya di mana. Ini ada saya ubah. Ini kan biasanya kalau jenis kelamin, saya dulu lihat desainnya sebelum saya ubah, perlihatkan dulu desainnya. Ini desainnya sudah jadi. Ini desainnya sudah jadi. Jadi nama lengkap mahasiswa, NIM, jenis kelamin dan angkatan. Jadi saya kembali ke sini source code. Nah, biasanya kan kalau jenis kelamin itu berhubungan dengan biasanya ada pilihannya ya, ada pilihannya jenis kelamin laki-laki, perempuan, angkatan pun juga begitu ada pilihannya. Jadi bukan diketik manual di sini, jadi kita tinggal memilih. Kita tinggal memilih jenis kelaminnya. Nah, saya ganti ini, bukan text box di jenis kelamin. Saya hapus dulu ini ya, blok ini sampai di sini baru hapus. Begitupun juga yang di bawah. Saya ganti tombolnya dari sini. Bukan text box namanya, tapi namanya drop down list. Nah ini. Biasanya kan kalau drop down list itu akan berhubungan dengan namanya nanti pilihan. Saya klik ini drag, baru tarik ke sini jenis kelamin. Begitupun juga yang ini, angkatan. Saya drop down list, baru klik ini masuk ke sini. Di bawah angkatan. Nah. Saya kembali ke sini ke desain. Nah, ini dia sudah tampil begini ya, ada pilihan option. Jadi saya langsung ubah di sini yang ada tulisan unbound. Jadi untuk mengubahnya silakan klik yang ini yang ada tanda lebih besar kecil. Nah, kita langsung isi di sini, baru pilih edit item. Baru kita buat di sini namanya laki-laki. Yang ini ya, select. Yang ini teks, di bawah yang teks ini. Kita klik di sini. Baru ketik laki-laki. Kita tambah lagi jenisnya, yaitu perempuan. Jangan dulu ditambah yang ini ya, value ya, nanti kita edit untuk selanjutnya. Ini sudah ada 2 ya toh, baru kita klik OK. Nah, sudah ada dua jenis kelaminnya. Angkatan pun juga saya mau tambah. Ini angkatan. Klik yang ini, aktifkan dulu, baru klik edit item. Baru saya tambahkan misalnya angkatan
angkatan. Nggak usah lagi tulis angkatannya, langsung saja ketik misalnya 2023. Tambah lagi misalnya 2024. Tambah lagi 2025. Tambah lagi 2026. Ya, cukup sampai di situ ya. Kita contoh saja. Baru klik oke. Nah, maka tampilnya seperti ini. Saya tampilkan desainnya seperti ini ya. Jadi source code-nya juga seperti ini. Nah, di dalam source code itu sudah ada juga otomatis tampil. Jadi walaupun sebenarnya kita bisa juga mengetik di dalam sini ya. Kita bisa ketik drop down-nya di bawah ini. Cuman kenapa saya tidak ketik di sini tadi? Karena kadang kita lupa kodenya di sini apa. Makanya kita masuk di desain. Nah, sekarang saya scroll ke bawah. Saya tambah lagi di sini. Tombol simpan ya, tombol simpan. Tombol simpan itu saya tambah di bawahnya ini. Namanya tombol simpannya yaitu namanya, saya scroll ke atas, namanya ya button. Ya, saya langsung masuk saja di desain. Baru saya klik yang ini ya. Baru saya klik ini button. Tuh, button. Nah, di samping button saya mau tambah lagi satu tombol. Nah, jadi ini nanti adalah namanya tombol simpan, save, atau ini yang kedua itu tombol delete. Ya, saya kembali lagi ke source code. Saya klik ini, baru ini kita ganti menjadi tombol simpan yaitu save. Sedangkan yang di bawah yaitu tombol delete. Coba saya lihat desainnya dulu ya. Nah, ini sudah berubah. Nah, di sampingnya ini kan saya mau tambah satu tombol yaitu tombol cancel atau tombol reset. Nah, untuk memasukkan tombol cancel dan reset, kita bisa scroll ke bawah. Jadi ini ada dua versi saya lakukan ya. Bisa melalui source code langsung di sini tadi. Bisa kita buat melalui source code langsung. Bisa juga kita langsung drag di desainnya begini. Nah, cuma kenapa saya lihat dragnya melalui source code supaya kalian lebih paham yang namanya kode-kode source code. Nah, untuk menambah tombol cancel atau tombol reset kita scroll ke bawah. Nah, di bawah itu ada tulisan, kita scroll ke bawah ya. Ada tulisan HTML yang ini. Tulisan HTML. Baru scroll ke bawah. Saya coba cari tombol reset. Oh, bukan di sini. Validasi, navigasi, login. Saya dulu cari tombol resetnya ya. Saya lanjut. Tadi saya cari tombol resetnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya scroll ke bawah dan cari HTML. Nah, ternyata ini input reset. Coba klik ini baru tarik masuk di sini. Nah, ini tulisannya reset. Boleh kita ganti huruf kapitalnya. Dia berada di dalam reset. Oh, tombol reset. Value reset. Nah, selanjutnya saya akan edit ini jaraknya. Ini jaraknya ya. Ini kan terlalu berdekatan jaraknya. Saya akan turunkan ini, kasih jarak di bawah angkatan. Saya coba sini.
BR. Itu BR adalah kasih baris ya. Di dalam ini coba BR. Jadi tombol untuk BR atau kode untuk BR ya, kita buka tanda lebih kecil tanda lebih kecil, baru kita tulis BR, baru slash begini, baru tutup. Nah ini namanya BR ya, baris baru atau baris. Kita copy 2 kali ya, jadi 2 kali begini. Coba saya lihat dulu sini apakah sudah turun. Oh ternyata belum berpengaruh, posisinya salah. Saya copy ini, cut, baru masukkan di sini. Apakah sudah berubah? Nah ya betul, sudah berjarak ya. Di bawah ini. Di bawah apa tadi? Di bawah angkatan. Ini juga reset, saya juga tambah jarak di bawah ini. BR. Ternyata dia di dalam TD ya. Di dalam TD, bukan di dalam TR. Saya lihat contohnya. Nah ini sudah berubah, reset. Saya klik ini, baru lihat apakah sudah berubah. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Kita klik ini, lihat tampilannya bagaimana. Nah ini sudah berubah ya. Nah ternyata ini lebih tertutup ki. Jadi kita harus edit lagi untuk kasih kontainer supaya dia di tengah dan ini kelihatan. Saya stop dulu ini ya, ini supaya bisa kita melakukan edit. Saya lanjut. Tadi kan saya perlihatkan tampilannya seperti ini. Di sini tidak kelihatan full ya, jelek kelihatannya. Jadi kita harus bungkus menggunakan kontainer. Jadi saya kembali ke sini, baru klik ini beranda, atau boleh juga di profil mahasiswa, cari source, baru scroll ke atas. Saya cari di kelas kontainer. Yang ini nah, ya ini di kelas kontainer. Kita copy, baru scroll ke bawah. Nah, di dalam ini ya, di dalam form input ya, baru di bawahnya nav, di bawah form input baru kita enter, baru kita paste di sini. Nah, ingat kalau ada pembukaan di kelas kontainer seperti begini, ya kita harus tutup juga di bawah. Kita tutup di bawah di sini, di bawah tabel atau di dalam tabel. Kita langsung tanda lebih kecil seperti ini, baru otomatis dia minta div. Nah, coba saya save. Jadi selama ini saya sudah sampaikan sebelumnya, sudah buatkan video sebelumnya bahwa selama ini tidak ditutup browsernya, kita langsung refresh di sini. Walaupun kita tidak start ini ya, selama ini belum tertutup. Kita coba langsung refresh. Ah ya sudah masuk ya. Nah, tapi ini belum menurun ya, belum turun. Kita tambah lagi nanti di atasnya supaya ini kelihatan form inputnya turun. Saya lanjut kembali. Kembali dulu saya perlihatkan yang ini ya. Ini kan sudah masuk. Saya refresh dulu deh. Nah, seperti ini kan tadi tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya, dan di atas itu belum turun ya. Tidak kelihatan judulnya. Namun yang di samping kiri ini sudah masuk karena kita sudah bungkus kontainer. Nah, langkah selanjutnya supaya kelihatan itu juga tampilannya di atas, kita edit lagi di sini. Saya edit di sini, misalnya saya tambahkan ya, saya tarik dulu ini naik ke atas ini tabelnya, baru saya buka di sini BR. Coba
tutup. BR baru save. Ini save, ya langsung save saja. Selalu saya sampaikan bahwa selama ini web browsernya belum tertutup, boleh kita langsung save ini. Tidak mesti lagi selalu pakai ini, kecuali kalau permulaan ya, harus menggunakan ini. Kalau misalnya baru kita memulai Visual Studio, tetapi kalau langsung mau saja refresh, ya biar tidak dalam keadaan running ini, tapi ini harus dalam keadaan terbuka terus, baru kita refresh coba. Nah, ini ternyata tidak ada perubahan yang turun tadi, ini hanya ini ya. Tabelnya yang turun, ini nama lengkapnya. Oke, saya undo dulu. Saya undo. Saya hapus ini. Baru sepertinya salah penempatan ya, saya harus tambahkan di bawah ini. Di dalam kontainer, di atas form input. Saya klik BR. Nah, ini. Saya coba klik kasih 2 kali. Copy, baru paste di sini, Ctrl V. Baru save. Sekarang kita kembali ke web browser, baru refresh. Nah, dia sudah turun, namanya sudah muncul, form input mahasiswa. Ini kan tadi nama inputnya di sini, jadi nanti kalian menginput nama di sini begini, contoh. Tapi ini kalau kalian menginput, ini belum berjalan karena belum kita kasih kode backend. Nah, kita nanti akan berhubungan dengan backend. Jadi tampilan form HTML ini adalah berhubungan dengan front end. Jadi nanti ada di belakangnya backend yang akan menggerakkan. Ini sudah ada juga jenis kelamin ini. Jadi ini belum, kalau kita klik ini belum tahu, belum bisa di save, belum bisa berjalan, belum masuk ke database. Reset, kalau reset ya belum juga, belum berfungsi karena kita belum otak-atik kode backendnya. Saya kembali ke sini lagi. Saya lanjut lagi. Sepertinya ada yang kurang ya, saya perlihatkan dulu ini. Nah, ini kan profilnya, nama lengkap mahasiswa, NIM, jenis kelamin alamat. Alamatnya tidak ada, jadi saya tambahkan alamat di sini. Jadi caranya sama dengan tadi, boleh langsung klik label, tapi kali ini ada di bawah itu yang saya tidak isi. Ini saya akan cut. Coba scroll ke bawah, yang ini ya, ini. Yang di bawah reset. Yang di bawah ini, yang di bawah save, delete, reset. Saya klik ini paling di bawah. Yang ini saya blok, baru cut. Saya pindahkan di bawah mana tadi? Di bawah NIM ya. Ya, di bawah NIM. Saya pindahkan di bawah NIM, baru di sini TR penutup ya ini nih. Coba perhatikan ini ciri-cirinya. Jadi kalau slash itu TR itu artinya TR penutup atau baris penutup. Baru kita enter di sini. Baru saya paste di sini. Nah, ya ini kan. Jadi ini TR pembuka, sedangkan ini bawa TR penutup. Nah, di sini saya kasih alamat. Jadi kalau misalnya tidak mau melakukan drag and drop di sini, boleh saja ini kita copy. Ini di bawah kita copy. Copy toh. Copy. Baru di sini saya langsung Ctrl V saja ya. Ctrl V. Kelebihan kelebihan TD-nya. Saya hapus satu ya. Ini juga text box. Saya copy juga. Ctrl C, baru Ctrl V. Ini lebih, ya, kita blok. Baru hapus. Nah, ini saya akan ubah ini, yang ini. Ini nih saya ubah menjadi alamat lengkap. Toh, nah, kalau sudah baru kita coba lihat desainnya apa yang tampil. Nah, ini sudah ada alamat lengkap. Saya coba save ini, saya save. Nah, baru saya coba refresh yang ini. Apakah sudah tampil nanti di sini alamat? Lanjutkan. Nah, dia sudah bertambah toh. Nah, ini alamat.
Namun ini belum bisa, saya tadi sudah sampaikan bahwa belum bisa kita lakukan apa-apa ini karena belum ada back end-nya. Saya kembali lagi ke sini. Baru source code. Nah, jadi mengenai ini pengaturannya, rapihnya boleh kita boleh dinaikkan seperti ini. Kalau ada lagi tambahan silakan di enter. Ingat itu ya, jadi kalau di dalam tabel harus ada penutup div. Ya. Di scriptnya juga harus ada penutup divnya. Ini sebenarnya ini div ini adalah balasan dari atas. Ini div besar di dalam form. Tadi sampai di sini ya. Jadi saya lanjut lagi. Jadi saya akan perlihatkan dulu web browsernya seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya saya refresh ya. Saya lanjut refresh. Ini kalau saya klik beranda ini belum berfungsi nih. Jadi ini web browser yang terbuka itu dalam yaitu profil mahasiswa. Selanjutnya saya akan buat ini linknya. Jadi langkah sekarang yaitu kita akan pembuatan link. Caranya yaitu kita scroll ke bawah ke atas. Ke atas. Saya scroll ke atas baru cari link. Nah, yang ini. Oh ya, sebelum saya lanjut saya hapus dulu ya. Supaya tidak terlalu banyak. Karena ini nanti hanya kalian lanjutkan kalau misalnya mau menambahkan banyak halaman ya silahkan dilanjutkan. Jadi saya klik buka dulu ini. Sama dengan beranda karena tampilan source code beranda dengan profil mahasiswa tadi hampir sama. Jadi saya hilangkan ini satu. Kenapa saya menghilangkan ini bidang pendidikan karena sudah ada di sini program studi. Ya, program studi kan itu sudah mengarah ke bidang pendidikan. Jadi saya hapus ini ya, bidang pendidikan. Nah, ini juga profil mahasiswa saya hapus juga. Saya klik di sini baru delete supaya dia naik. Baru save. Jangan lupa setiap sudah melakukan perubahan ya harus di save. Nah, langkah selanjutnya posisi saya ada di beranda. Saya akan ubah ini di dalam ini tadi. Sekarang ini bukan lagi tanda crash. Saya sudah mau buat halaman linknya, halaman URL-nya. Jadi kalau kita klik akan tampil nanti di sini. Akan tampil nanti di sini web browsernya bahwa posisi yang kita klik sekarang ini adalah halaman beranda atau halaman profil mahasiswa, begitupun yang lain. Jadi saya buka di sini. Jadi caranya yaitu boleh langsung dulu hapus dulu ini ya. Hapus, baru hapus juga sama dengan. Kenapa hapus sama dengan? Karena kalau kita langsung klik di situ biasanya dia tidak langsung minta untuk diisi otomatis. Jadi saya langsung klik sama dengan. Nah, dia akan minta halaman mana yang mau dimasukkan. Ya, boleh langsung pilih ini beranda, boleh juga profil mahasiswa atau boleh juga ini pick URL. Kenapa? Kalau misalnya tidak ada tampil di sini file yang akan dimasukkan di sini, boleh pilih pick URL. Klik 2 kali. Nah, ini halaman beranda. Baru klik OK. Nah, begitupun juga ini. Jangan langsung diisi ya, Tapi kalau misalnya kalian hafal ini tulisannya boleh langsung klik seperti ini. Harus seperti ini tulisannya ya. Supaya tidak capek-capek ya, lebih baik kita hapus dulu. Supaya dia minta sendiri otomatis tidak ada kesalahan huruf. Baru sama dengan, ya boleh langsung klik juga ini. Karena sudah ada tampil sini profil mahasiswa. Nah, klik 2 kali ya. Sama dengan tampilannya yang di sini, yang ini. Ini posisi kita di file beranda. Sekarang saya pindah di profil mahasiswa. Saya tambah juga di sini. Profil beranda. Sama dengan baru beranda. Nah, itu pun juga yang ini. Harus sama ya, supaya linknya tetap mengarah ke situ yang kita tuju, profil mahasiswa. Coba save dulu ya. Saya save dulu.
Baru saya ke web browser. Baru refresh coba. Sekarang kita coba klik beranda. Nah, betul dia sudah mengarah ke beranda ya. Baru kita klik ini. Oh, dia belum mengarah ke sini. Jadi kita harus save juga ini. Ternyata ini belum tersave ini. Nah, atau saya langsung save all saja supaya tersave juga baik file ini maupun file yang satunya. Saya coba refresh yang ini. File beranda profil mahasiswa, nah, dia sudah ini kan. Nah, jadi kalau kita klik yang di atas dia sudah berpindah halaman ini. Coba perhatikan yang di atas ya. Nah, ini di sini tidak ada penanda bahwa ini profil beranda. Jadi saya kembali dulu ke sini, baru tambahkan di bawah sini. Saya copy dulu ini lagi, scroll ke bawah, baru copy yang ini. Yang ini ya, mulai di sini sampai di sini. Ctrl C, baru klik ini ke beranda. Baru saya coba scroll ke bawah, di bawah nav. Bentar. Nah, ini form input mahasiswa. Jadi saya ganti misalnya menjadi halaman web profil. Nah, ini perlu diingat ya. Di sini kan ada div pembuka, jadi harus ada div penutup di bawahnya. Kita enter. Baru ini kita boleh copy ini. Copy ini. Save. Nah, baru kita save lagi ya. Kalau mau bagus ya lebih save all supaya kalau misalnya banyak file di sini langsung save satu kali. Coba saya kembali lagi ke web browser. Saya refresh. Nah, sudah tampil ya halaman web profil. Yang ini adalah halaman form input mahasiswa. Saya kembali lagi ke sini. Nah, selanjutnya ini yaitu saya mau tambahkan file untuk mengarah ke link ini. Ini kan belum ada isinya, ini belum ada isinya, ini bidang konsentrasi. Saya mau tambah lagi yang ini. Kita buat lagi di sini di sebelah kanan. Nih, saya naikkan dulu ini, klik kanan, baru add new item. Saya di posisi ini web form, baru web form, baru kita buat di sini bidang konsentrasi, baru add. Ya, saya tambah lagi satu. Bidang apa di sini? Bidang program studi. Saya tambah lagi satu yaitu add program studi. Ini. Program studi. Add. Nah, langkah selanjutnya yang ini di bidang konsentrasi, kita copy paste lagi tadi dari sini, beranda. Ya, jadi tidak usah ketik manual semua ya, supaya untuk mempercepat. Jadi mulai dari di mana tadi? Di dalam div ya. Saya lihat dulu ke bidang konsentrasi. Oh ya, di dalam div. Mulai dari sini kita blok sampai di sini. Dalam nav ya, di dalam nav. Oh ya, sampai nav. Kita boleh copy saja sekalian sampai di bawah. Nah, sampai di bawah ini. Karena kita mau ambil juga JavaScript-nya. Kita copy. Baru masuk bidang konsentrasi. Paste di sini ya. Paste di sini. Oh ya, kelebihan div-nya. Saya hapus div-nya satu. Baru saya ganti di sini halaman bidang konsentrasi.
Bisa juga diganti ini judulnya di sini, bidang konsentrasi. Ini halaman di atasnya ya, bukan halaman webnya, halaman tabnya. Kita save, apa lagi? Oh ya, masih ada kurang. Ini kita enter juga di sini, kita tambahkan yang ini. Nah, ini kita copy saja langsung ini ya. Ini kita copy bootstrapnya. Baru klik kanan ya. Jadi ini blok, baru Ctrl C, baru yang di sini Ctrl V. Saya refresh. Oh ya, sepertinya belum ada, oh ya, perlu saya sampaikan itu kalau pembuatan di dalam URL, ingat ya, tidak harus selalu ada tanda petiknya ini. Kenapa dia warna hijau begini? Karena tidak ada tanda petiknya. Ini juga balas tanda petik. Nah, coba klik di tempat lain. Profil mahasiswa. Ada tanda petiknya. Yang ini juga tidak ada tanda petiknya ini, makanya dia muncul begini. Profil mahasiswa. Nah ini, dua-duanya ini tidak ada tanda petiknya. Error ini kalau begini. Walaupun sebenarnya kadang bisa terbuka, tapi tidak boleh, harus ada tanda petik di sini. Profil mahasiswa, beranda, profil mahasiswa. Ini lagi saya lihat. Profil mahasiswa. Bidang konsentrasi. Saya pindah lagi di sini di program studi. Saya lanjut lagi. Jadi ini kan tadi sudah saya isi bidang konsentrasi. Sekarang saya isi lagi program studi. Nah, sama pun juga program studi. Jadi saya mau mengambil dari sini. Di beranda saya copy juga di dalam nav ini. Saya blok sini sampai di sini di div. Ctrl C, baru di dalam program studi kita Ctrl V. Nah ini tidak boleh lebih begini ya, harus hilangkan satu karena sudah ada penutup. Jadi saya ganti juga di sini menjadi halaman program studi. Kenapa saya isi seperti ini? Supaya kelihatan nanti beda-beda setiap judul halamannya. Sama pun juga dengan yang ini. Saya kasih nama program studi. Nah, di atas title ini saya tambahkan juga bootstrap. Nah, sama ini, saya copy saja dari sini. Bootstrap. Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, ini. Selanjutnya saya coba save. Saya save ya. Save all saja supaya kelihatan, supaya tersave semuanya. Saya coba kembali ke browser, baru coba di refresh. Coba saya klik ini bidang mahasiswa, bidang konsentrasi. Nah ini bidang konsentrasi belum berubah karena kita belum ubah linknya. Ini juga belum ini karena kita belum ubah linknya. Saya kembali lagi ke sini. Jadi ternyata kita harus semua ubah link di sini. Jadi mulai dari sini, ini ya sama dengan saya kasih semua link sini. Bidang konsentrasi. Bidang konsentrasi ya. Profil mahasiswa bidang konsentrasi. Ini juga. Jadi semua link yang di atas ini, semua halaman harus dikasih link. Ternyata kalau kita hapus ini, baru kita pilih yang ini, dia tidak otomatis ada tanda petiknya. Saya coba ya. Jadi lebih baik saya pilih yang ini. Yang saya hapus dulu ya, lebih baik saya pilih yang pick, ini pick URL. Otomatis ada tanda petiknya. Ini
Ini juga bidang konsentrasi saya ke atas. Sepertinya ada yang salah ini karena selalu tanda petik, tanda warna hijau. Saya sama dengan baru saya pick URL. Profil mahasiswa. Nah, ini sudah tidak ada warna hijaunya. Saya hapus juga ini. Sama dengan pick URL. Bidang konsentrasi. Saya ke sini lagi. Bidang konsentrasi sama dengan pick URL bidang konsentrasi. Coba saya save all ya. Saya refresh ini browsernya. Coba klik beranda, profil mahasiswa, bidang konsentrasi. Sepertinya ada yang error. Nah, ini saya sampaikan bahwa jangan di skip video saya. Jadi kalau ada error seperti ini, kita kembali back dulu ya. Kita back dulu baru cari errornya di mana. Bidang konsentrasi. Nah, tadi saya temukan errornya di halaman bidang konsentrasi seperti ini. Ya. Nah, saya klik ini, saya kembali coba klik. Nah, ini bagus semua ini. Namun kalau saya klik ini bidang konsentrasi ada error. Jadi saya ingin sampaikan bahwa saya cukupkan dulu video saya sampai di sini ya. Nanti saya lanjutkan sembari memperbaiki ini errornya ada di mana. Karena ini juga video saya sudah terlalu lama ini. Sudah kurang lebih 47 menit. Jadi nanti saya lanjut lagi ya. Di video seterusnya. Sembari saya memperlihatkan errornya ada di mana. Jadi saya akhiri dulu tutorial video pada season kali ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.